Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah luar biasa tentang kebencian yang berubah menjadi cinta, tentang seorang mantan tentara yang nyaris menghancurkan sebuah masjid, namun justru menemukan cahaya Islam di dalamnya. Kisah ini bukan hanya tentang perjalanan seseorang, tetapi juga tentang keajaiban hidayah yang bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Ini adalah kisah tentang hati yang membatu, yang akhirnya luluh oleh kasih sayang dan kebenaran. Sebuah kisah yang akan membuat kita semakin yakin bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayang-bayang kelam seorang tentara. John Miller, seorang mantan tentara Amerika Serikat, hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia telah melihat dan mengalami banyak hal buruk selama bertugas di medan perang. Trauma, kehilangan teman-temannya, serta rasa pengkhianatan terhadap dunia membuatnya menjadi seseorang yang dipenuhi kemarahan. Dan di antara semua yang ia benci, Islam berada di puncak daftar tersebut. Sejak kembali dari tugas militernya, hidup John tak pernah sama lagi. Ia merasa terasing, dikhianati oleh negaranya sendiri, dan kehilangan arah. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang masa lalunya, tentang perang, darah, dan teriakan yang menghantui pikirannya. Namun, alih-alih mencari kedamaian, ia justru menyalahkan Islam atas semua penderitaannya. Ia mulai terpapar propaganda anti-Islam dan percaya bahwa umat Muslim adalah ancaman. Di pikirannya, Islam bukanlah agama damai, melainkan sumber kekacauan di dunia. Dengan hati yang penuh amarah, ia merencanakan sesuatu yang mengerikan, menghancurkan sebuah masjid di Los Angeles. Baginya, masjid itu adalah simbol ancaman yang harus dihapuskan dari lingkungannya. Tanpa ragu, ia mulai merancang rencana yang akan mengguncang komunitas Muslim kecil di kota itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa perjalanan ini justru akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah pertama menuju masjid. Dalam rencananya, John tidak bisa bertindak gegabah. Ia ingin memahami bagaimana cara masuk ke dalam masjid tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia pun mulai berpura-pura menjadi seseorang yang ingin belajar tentang Islam, dengan harapan bisa mendapatkan kepercayaan dari jamaah di sana. Dengan langkah berat, ia mendekati masjid itu, berusaha menutupi niat jahatnya di balik wajah yang dingin. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di dalam masjid, perasaan aneh menyelimutinya. Ia mengira akan menemukan tempat yang penuh kebencian, namun justru yang ia lihat adalah kehangatan dan kedamaian. Orang-orang di sana menyambutnya dengan ramah. Seorang imam tersenyum kepadanya dan berkata, "Selamat datang, saudaraku. Ini adalah rumah Allah, dan semua orang diterima di sini." Kata-kata itu terasa ganjil bagi John, yang selama ini berpikir bahwa dunia terbagi antara mereka dan kita. Hari demi hari, ia semakin larut dalam interaksi dengan komunitas Muslim. Ia mulai mengenal orang-orang dari berbagai latar belakang, dokter, sopir taksi, pedagang, bahkan mantan narapidana yang kini menjalani hidup baru sebagai Muslim yang taat. Tidak ada yang memandangnya dengan curiga atau membedakan dirinya. Semua orang menerima dirinya tanpa syarat. Namun, yang paling menyentuh hatinya adalah anak-anak kecil yang sering mendekatinya dengan wajah ceria. "Paman, kau ingin bermain dengan kami?" tanya seorang anak dengan polos. Hati John seolah mencair. Sudah lama ia tidak merasakan kehangatan seperti ini. Namun, ia masih berusaha mengabaikan perasaannya, mencoba tetap fokus pada rencana awalnya. Pertemuan dengan Al-Quran. Sebagai bagian dari penyamarannya, John berpura-pura tertarik mempelajari Islam. Ia pun mulai membaca terjemahan Al-Quran dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk membenarkan kebenciannya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa tersentuh. Ayat demi ayat seolah berbicara langsung kepadanya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata,
kami telah beriman, dan mereka tidak akan diuji? Quran Surat Al-Ankabut 2. Bait-bait dalam kitab suci itu menenangkan jiwanya yang gelisah. Ia menemukan ajaran tentang keadilan, kasih sayang, dan pengampunan, nilai-nilai yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia bertanya-tanya, jika Islam adalah agama kebencian, mengapa aku justru merasa damai membacanya? John semakin sering berdiskusi dengan imam masjid dan jamaah lainnya. Mereka tidak pernah memaksanya untuk masuk Islam, tetapi mereka selalu menjawab pertanyaannya dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Lambat laun, ia mulai mempertanyakan seluruh hidupnya. Apakah ia benar-benar berada di jalan yang benar? Apakah kebenciannya selama ini beralasan? Hari yang telah ia rencanakan akhirnya tiba. Tas berisi bahan peledak telah ia siapkan dengan matang. Dengan tangan gemetar, ia duduk di dalam kamarnya, menatap tas tersebut dengan perasaan yang bercampur aduk. Namun, bayangan wajah-wajah ramah di masjid terus menghantuinya. Kata-kata imam kembali terngiang di kepalanya, kebencian tidak akan pernah menghapus kebencian, hanya cinta yang mampu melakukannya. Ketika ia tiba di masjid, suasana sore begitu damai. Anak-anak berlarian di halaman, jamaah bersiap untuk sholat maghrib, dan cahaya senja memantulkan kilauan indah pada kubah masjid. John berdiri di depan masjid, menatap bangunan yang seharusnya ia hancurkan. Namun, hatinya terasa berat. Imam menyapanya dengan senyum yang tulus. "Saudaraku, apakah kau baik-baik saja?" John tidak mampu berkata-kata. Dengan mata berkaca-kaca, ia menjatuhkan tasnya dan bersujud. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai. Ia tidak tahu doa apa yang harus ia panjatkan, tetapi dalam hatinya, ia hanya ingin meminta ampun kepada Sang Pencipta. Perjalanan menuju cahaya. Malam itu, dunia John berubah selamanya. Ia tahu bahwa kedamaian sejati tidak datang dari menghancurkan, tetapi dari menerima. Beberapa bulan kemudian, ia mengucapkan syahadat di hadapan jamaah masjid, menandai awal dari perjalanan barunya sebagai seorang Muslim. Kini, John aktif berbagi kisahnya di berbagai acara untuk menghapus stereotip negatif tentang Islam. Ia tidak lagi berbicara dengan amarah, tetapi dengan cinta dan harapan. Ia sering berkata, "Aku datang ke masjid dengan membawa kebencian, tetapi pergi dengan membawa cahaya." Sahabat sekalian, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan perdamaian. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dukung terus dakwah ini dengan like, share, dan subscribe channel Kak Nonin, agar lebih banyak orang yang mendapatkan pesan kebaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.